Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha ibu semua, how are you today? Kaifa halukum? Ya, ibu doakan antum semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak ibu, hari ini kita akan belajar materi IPS di tema 2, mulai dari subtema 1 sampai dengan subtema 3, yang mana materinya adalah jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jenis-jenis usaha ekonomi tersebut. Bal qabla dhalik, hayya nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama terdapat pada buku antum di halaman 25 sampai dengan 29, jenis-jenis usaha ekonomi. Berikut ini penjelasan materinya. Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat beragam, sehingga menyebabkan kegiatan ekonominya pun sangat beragam. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah usaha memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Yang pertama, sektor agraris terbagi dua, yaitu pertanian dan perkebunan. Pertanian yaitu mengelola suatu lahan atau tanah dengan bercocok tanam. Hasil pertanian contohnya padi, jagung, sagu, kacang, dan umbi-umbian. Kemudian yang kedua, usaha agraris perkebunan, yaitu penanaman lahan atau pembudidayaan berbagai jenis tanaman pada lahan yang luas. Macam-macam tanamannya antara lain tanaman musiman yang berumur pendek dan tanaman tahunan yang berumur panjang. Tanaman musiman seperti tebu, tembakau, rosella, dan lain-lain. Tanaman tahunan seperti kelapa sawit, kopi, teh, cengkeh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Ketiga, peternakan, yaitu usaha budidaya hewan untuk diambil manfaatnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Berikutnya, peternakan itu terbagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama, peternakan hewan besar, yaitu hewan yang bertubuh besar. Contoh, sapi, kuda, dan kerbau. Jenis yang kedua, peternakan hewan kecil, hewan yang bertubuh kecil. Contoh, kambing, domba, biri-biri, dan kelinci. Yang ketiga, peternakan unggas, yaitu semua jenis unggas. Contoh, ayam, itik, dan puyuh. Keempat, usaha ekonomi perikanan, yaitu pembudidayaan hewan perairan yang berdasarkan jenisnya terbagi atas 2, perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama, perikanan air tawar seperti nila, gurami, dan lele dengan media keramba, kolam, waduk, danau, atau sungai. Yang kedua, perikanan air payau seperti udang dan cumi-cumi dengan medianya berupa empang. Yang selanjutnya, perikanan laut seperti cakalang, tuna, teri, kakap, dan lain-lain. Usaha ekonomi yang kelima yaitu kehutanan, mengelola hutan untuk kepentingan manusia. Hasil hutannya dapat berupa kayu jati, damar ulin, rotan, dan meranti. Namun perlu kita ingat, usaha ekonomi kehutanan ini harus diimbangi dengan penanaman kembali hutan tersebut supaya tidak gundul dan menyebabkan bencana banjir. Keenam, usaha ekonomi pertambangan, yaitu mengelola sumber daya alam dari dalam bumi. Kelompok barang tambang ada 3. Yang pertama, barang tambang mineral logam seperti emas, perak, besi, dan lain-lain. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam seperti belerang, pasir, batu kapur, dan lain-lain. Ketiga, barang tambang sumber energi yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam.
Usaha ekonomi yang ketujuh yaitu perindustrian. Usaha mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Jenis-jenis usaha industri ada 3. Yang pertama industri rumah tangga, kedua industri sedang, dan ketiga industri besar. Usaha ekonomi ke-8, perdagangan, yaitu kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Perdagangan dapat dilakukan oleh warung, toko, pedagang kecil, dan pedagang besar. Perdagangan dapat dilakukan antar negara melalui kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor kegiatan membeli barang dari luar negeri. Usaha ekonomi ke-9 yaitu jasa, merupakan usaha memberikan pelayanan kepada orang lain. Jenis-jenis usaha jasa seperti transportasi dan ekspedisi, keamanan, kesehatan, pendidikan, bisnis dan keuangan, perawatan pribadi, pariwisata, dan lain-lain. Lebih lanjut mengenai usaha ekonomi di bidang jasa ini terdapat di buku Antum halaman 34 dan 35. Macam-macam jenis pekerjaan di bidang jasa antara lain yang pertama adalah guru. Guru merupakan orang yang pekerjaannya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Contoh kedua yaitu dokter. Dokter merupakan orang yang pekerjaannya menyembuhkan orang sakit. Contoh dokter gigi, dokter paru-paru, dokter spesialis tulang, dan sebagainya. Ketiga, arsitek. Arsitek merupakan ahli pembuat rancangan bangunan. Ia mendapatkan imbalan atas jasanya membuat rancangan bangunan. Kemudian yang keempat, montir. Montir adalah orang yang pekerjaannya memperbaiki kendaraan bermotor. Montir menangani kendaraan roda 2 dan roda 4. Montir ada yang bekerja di bengkel sendiri atau di bengkel orang lain. Kelima, karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja di kantor atau suatu perusahaan. Karyawan ini mendapatkan imbalan atas pekerjaannya di suatu instansi, misal sebagai kepala kantor. Kemudian karyawan ini bekerja di kantor pemerintah atau perusahaan swasta. Karyawan yang bekerja di kantor pemerintah berstatus sebagai pegawai negeri. Mereka mendapatkan gaji dari pemerintah. Keenam, tukang ojek merupakan orang yang pekerjaannya mengantarkan orang yang bepergian ke suatu tempat. Orang tersebut diantar menggunakan sepeda motor. Khair anak ibu, itulah tadi macam-macam usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai macam kegiatan ekonomi yang terbagi 3. Lebih lanjut, mari kita simak materi berikut ini. Kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang terbagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai contoh, kegiatan produksi di pabrik konveksi, yaitu pabrik yang menghasilkan kain atau pakaian. Pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kemudian, setelah dihasilkan produk, maka produk tersebut akan didistribusikan, yaitu melalui kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Selanjutnya, dilakukan kegiatan konsumsi,
yaitu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Baik, selanjutnya, anak ibu, kita akan belajar mengenal dan menghargai usaha ekonomi orang lain. Materi ini terdapat di buku antum di halaman 133. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Maksudnya apa? Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Sebagai makhluk ekonomi, maksudnya manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya manusia memiliki etika moral, yakni sikap saling menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain, karena pekerjaan orang lain akan berpengaruh kepada diri kita secara tidak langsung. Sebagai contoh, ketika kita mengenakan pakaian, bagaimana proses diproduksinya pakaian yang kita pakai dapat kita lihat pada gambar. Kita lihat pembuatan pakaian ternyata memerlukan proses yang sangat panjang yang melibatkan banyak sekali orang di dalamnya. Maka kita harus saling menghargai pekerjaan orang-orang yang terlibat dalam hal tersebut. Mulai dari bahan dasar yang diperlukan, yaitu bunga kapas. Bunga kapas dipintal terlebih dahulu sehingga menghasilkan benang. Kemudian dari benang ditenun menjadi kain, sehingga menjadi kain, lalu kain tersebut dibuatlah pola baju. Setelah pola bajunya selesai, barulah proses penjahitan baju yang melibatkan penjahit. Sampai pada akhirnya baju tersebut jadi dan kita kenakan untuk sehari-hari. Selanjutnya, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Ketiga, menjunjung tinggi setiap pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positifnya. Selanjutnya, di halaman 138 di buku antum, kita akan bahas jenis-jenis profesi. Yang pertama, petani. Sebagian besar penduduk pedesaan bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang dihasilkan bermacam-macam, diantaranya padi, jagung, kedelai, ubi jalar, singkong, dan sayuran. Yang kedua, pedagang. Pedagang adalah orang yang pekerjaannya melakukan jual beli barang. Pedagang bekerja di pasar, toko, atau warung. Ada pula pedagang yang berdagang dengan cara berpindah tempat, misalnya pedagang asongan dan pedagang kaki lima. Selanjutnya, di halaman 139, profesi yang ketiga, contohnya guru. Guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar ilmu pengetahuan kepada siswa. Yang keempat, dokter. Dokter adalah orang yang pekerjaannya memeriksa dan mengobati orang yang sakit. Yang kelima, arsitek adalah ahli pembuat rancangan bangunan. Ia mendapatkan imbalan atas jasanya membuat rancangan bangunan, misalnya rancangan bangunan kantor dan sebagainya. Khair, anak ibu semuanya, itulah tadi materi IPS kita di buku tema 2 antum. Kemudian latihannya silakan antum kerjakan halaman 157 bagian A muatan IPS dan bagian B muatan IPS. Syukran. Hayya nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil
alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.